Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Repitasari dari Prodi Ilmu Komputer dengan NPM 1042517. Di sini saya akan membahas tentang studi kasus, algoritma, dan codingan dari seleksi kondisi. Di sini saya mempunyai kasus, yaitu menentukan bilangan ganjil atau genap. Kasus itu berupa sebuah program digunakan untuk menentukan apakah suatu bilangan yang dimasukkan oleh pengguna merupakan bilangan ganjil atau bilangan genap. Aturannya, jika bilangan habis dibagi dua itu genap, dan jika bilangan tidak habis dibagi dua itu ganjil. Algoritma studi kasus ini, yang pertama mulai, yang kedua input sebuah bilangan bulat, dan yang ketiga jika bilangan 2% sama dengan 0, tampilkan bilangan genap, dan jika tidak, tampilkan bilangan ganjil. Kemudian yang terakhir selesai. Di sini saya akan membacakan codingannya. Yang pertama include atau IOStream. Yang kedua using namespace std. Kemudian kita int main. Lalu int angka. Kemudian short. Masukkan sebuah bilangan, kemudian cin, angka, lalu if angka persen 2 sama dengan 0, kemudian kita short bilangan genap n 1, kemudian kita else short bilangan ganjil n 1, kemudian kita return 0, kemudian kita run. Baiklah, inilah tampilan hasil dari menentukan ganjil dan genap. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Repitasari dari Prodi Ilmu Komputer dengan NPM 1042517. Di sini saya akan membahas tentang studi kasus, algoritma, dan codingan dari materi perulangan. Di sini saya mempunyai studi kasus dengan menampilkan data berulang. Algoritmanya yang pertama mulai. Yang kedua, inisialisasi nilai awal I sama dengan 1 selama I lebih kecil sama dengan 10. Kemudian kita tampilkan nilai I. Kemudian tambahkan I dengan 1, dan yang terakhir selesai. Di sini saya akan membacakan codingannya. Yang pertama, kita include atau IOStream. Kemudian kita using namespace atau std. Kemudian kita int main. Di sini saya akan menggunakan for int I sama dengan 1, I sama dengan lebih kecil sama dengan 10, I plus plus short I int 1. Kemudian kita return 0, lalu kita run. Baiklah, inilah hasil dari perulangan dengan studi kasus data berulang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Repitasari dari Prodi Ilmu Komputer dengan NPM 1042517. Di sini saya akan membahas studi kasus, algoritma, dan codingan dari materi fungsi. Di sini saya mempunyai kasus membuat fungsi untuk menghitung luas persegi. Algoritmanya yang pertama mulai, yang kedua buat fungsi luas persegi panjang, yang ketiga fungsi menerima nilai panjang dan lebar, yang keempat fungsi menghitung panjang kali lebar, yang kelima fungsi mengembalikan hasil luas. Di main, panggil fungsi dan tampilkan hasil. Dan terakhir selesai. Di sini saya akan membacakan codingannya. Yang pertama kita include atau IOStream.
kemudian kita using namespace std, kemudian kita deklarasi fungsi, masukkan int luas persegi panjang, int panjang, dan int lebar, return panjang kali lebar. Kemudian kita int main int p, 1, kemudian kita chord, masukkan panjang, kemudian chin sama dengan p, kemudian kita chord, masukkan lebar, kemudian kita chin l, lalu int luas sama dengan luas persegi panjang p, l, kemudian kita chord, luas persegi panjang sama dengan luas n 1, kemudian kita return 0, kemudian kita run, masukkan lebar dan panjangnya, lalu inilah hasilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Repitasari dari Prodi Ilmu Komputer dengan NPM 1042517. Di sini saya akan membahas tentang studi kasus, algoritma, dan codingan dari pengertian array. Di sini saya mempunyai studi kasus yang berupa menyimpan dan menampilkan nilai 5 mahasiswa menggunakan array. Contoh data 80, 75, 90, 85, dan 70. Algoritmanya yang pertama mulai, yang kedua deklarasi array, nilai berukuran 5, kemudian isi array dengan nilai mahasiswa, kemudian yang keempat lakukan perulangan untuk menampilkan isi array, dan yang terakhir selesai. Di sini saya akan membacakan codingannya. Yang pertama kita include atau iostream, kemudian kita using namespace std, kemudian kita int main, int nilai, karena ada 5 data maka kita akan isi 5 di sini. 5 data tersebut tadi kan 80, 75, 90, 85, dan 70. Kemudian kita chord nilai mahasiswa, kemudian kita for inti sama dengan 0, i lebih kecil dari 5, i plus plus, kemudian kita chord mahasiswa ke i plus 1 sama dengan nilai i ND. Kemudian kita return 0, kemudian kita run. Baiklah, inilah hasil dari array tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Repitasari dari Prodi Ilmu Komputer dengan NPM 1042517. Di sini saya akan membahas tentang studi kasus, algoritma, dan codingan dari metode pencarian. Di sini metode pencarian itu ada 2, yang pertama linear dan yang kedua binary. Di sini saya akan membahas tentang linear. Dengan studi kasus, mencari nilai 70 dalam data nilai mahasiswa 80, 75, 90, 85, dan 70. Algoritmanya yang pertama mulai, yang kedua siapkan array data, yang ketiga tentukan data yang dicari, kemudian bandingkan data satu persatu dari indeks awal, kemudian jika data ditemukan tampilkan indeks, dan jika sampai akhir data tidak ditemukan maka tampilkan pesan tidak ditemukan, dan yang terakhir selesai. Di sini saya akan membaca codingannya. Yang pertama
kita include atau iostream, kemudian kita using namespace std, kemudian kita int main, int data, karena tadi ada 5 data, langsung kita 5. Yang pertama 80, 75, 90, 85, dan 70. Kemudian kita int cari, kemudian chart, masukkan nilai yang dicari, kemudian kita cari, lalu for inti sama dengan 0, i lebih kecil dari 5, i plus plus, kemudian kita if data i sama dengan cari, kemudian kita chart, data ditemukan pada indeks ke i n l, ketemu sama dengan true, kita kemudian break, lalu if ketemu, kemudian chart, data tidak ditemukan, lalu n, lalu return 0. Kemudian kita run, dan inilah hasilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Repitasari dari Prodi Ilmu Komputer dengan NPM 1042517. Di sini saya akan membahas studi kasus, algoritma dan codingan dari materi pengurutan. Di sini saya menggunakan jenis pengurutan yang bubble sort. Di sini saya memiliki kasus, yaitu mengurutkan nilai mahasiswa berikut dari terkecil hingga ke terbesar dengan data 75, 90, 60, 85, dan 70. Algoritmanya, yang pertama mulai, yang kedua bandingkan dua data yang berdekatan, yang ketiga jika data kiri lebih besar dari data kanan, tukar dan ulangi langkah sampai data terurut. Kemudian selesai. Di sini saya akan membacakan codingannya. Yang pertama include iostream, kemudian using namespace std, kemudian int main, int data 5, masukkan ke 5 data tadi 75, 90, 60, 85, 70, kemudian int n sama dengan 5. Kemudian kita for int i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, dikurang 1, i plus plus. Kemudian for int j sama dengan 0, j lebih kecil dari n, dikurang i, dikurang 1, j plus plus. Kemudian kita if data j plus 1. Kemudian kita int temp sama dengan data j sama dengan data j plus 1, kemudian data j plus 1 sama dengan temp. Kemudian kita chart, data setelah diurutkan, for int i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, i plus plus, kemudian chart, data i, kemudian kita return 0, kemudian kita run. Baik, hasil di sini 60, 70, 75, 85, dan 90. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Repitasari dari Prodi Ilmu Komputer dengan NPM 1042517. Di sini saya akan membahas studi kasus algoritma dan kodingan dari materi file handling. Di sini saya menggunakan file handling menulis dan membaca file atau data. Saya memiliki studi kasus yaitu berupa menyimpan data nilai mahasiswa ke dalam file lalu menampilkannya kembali. Contoh data, nama Andi dengan nilai 80 dan yang kedua nama Budi dengan nilai 75. Algoritmanya yang pertama mulai, yang kedua buka file untuk menulis, yang ketiga simpan data ke file, yang keempat tutup file, yang kelima buka file untuk membaca, yang keenam baca isi file, yang ketujuh tampilkan ke layar, kemudian yang kedelapan tutup file, dan yang terakhir selesai. Di sini saya akan membaca codingannya. Yang pertama include atau iostream, kemudian include kita akan menggunakan fstream. Kemudian using namespace std, kemudian int main offstream file, kemudian file open nilai txd, kemudian file nama Andi nilai 80, kemudian file nama Budi nilai 75, kemudian file close, kemudian kita chart, data berhasil disimpan ke file. Kemudian kita return 0, kemudian kita run. Baiklah, inilah hasil dari codingan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.